Di dunia ini ada beberapa kekaisaran terbesar sepanjang sejarah, di antaranya Kekaisaran Persia, lalu Dinasti Han, Kekhalifahan Umayyah, Kekaisaran Romawi, dan yang pasti Kekaisaran Mongolia. Wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol pada puncaknya ini terbentang dari China, Timur Tengah, bahkan sampai ke Eropa. Bayangin aja sebesar apa wilayah kekaisaran ini dulu. Dan pada awalnya itu bangsa Mongol ini tuh cuman bangsa nomaden biasa yang hidupnya tuh sebagai penggembala. Lalu suku-suku nomaden itu bersatu dan kemudian menjadi kekuatan besar di daratan Cina saat itu. Mereka pun ekspansi besar-besaran ke wilayah lain, bahkan waktu itu sampai ke Indonesia. Kalian masih ingat nggak waktu pembahasan kerajaan Majapahit? Nah, di situ Kekaisaran Mongol datang ke Indonesia dan diajak kerjasama oleh Raden Wijaya buat ngalahin Jayakatwang. Setelah itu Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol dan akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain angkat kaki dari bumi Nusantara ini. Nah, sekarang kita akan bahas gimana Kekaisaran Mongol ini berdiri dan bisa jadi penguasa di daratan Cina hingga Eropa. Bangsa Mongol ini mendiami wilayah stepa bagian timur, yaitu bagian daratan padang rumput yang terletak di Mongolia dan utara Cina sekarang. Mereka ini tuh bangsa nomaden yang sering banget pindah-pindah tergantung sama cuaca, karena mereka kan cuma memanfaatkan hewan-hewan ternak buat bertahan hidup. Jadi mereka tuh butuh daerah yang punya padang rumput buat dimakan sama hewan ternak mereka, kayak kambing, kuda, unta, dan lain-lain. Sebagai bangsa pengembara, bangsa Mongol tuh udah terbiasa sama perubahan iklim dan mereka tuh juga cepat beradaptasi. Makanya itu salah satu alasan kenapa mereka tuh bisa sangat kuat dan bisa menguasai wilayah yang cukup luas yang membentang dari Korea sampai ke timur Eropa. Bayangin seluas apa. Bahkan ada sebuah quotes, "Jangan berperang di Asia kecuali kau adalah bangsa Mongol. Dan jangan pernah menyerang Rusia kecuali kau adalah bangsa Mongol." Mungkin kalian bisa bayangin betapa kuatnya bangsa Mongol ini. Nah, di daerah stepa timur ini ada banyak banget suku-suku dan biasanya mereka melakukan konfederasi dan membentuk sebuah klan. Soalnya bangsa Mongol tuh bukan satu-satunya yang mendiami daerah ini, ada juga beberapa bangsa nomadik lain. Waktu itu suku-suku bangsa Mongol ini bersatu dan membentuk konfederasi bernama Kamak Mongol pada sekitar abad ke-12. Kamak Mongol ini bisa dibilang bibit-bibit atau cikal bakal kekaisaran Mongol yang nanti bakalan berdiri. Kamak Mongol nggak sendirian di daerah itu. Ada juga yang namanya Konfederasi Tatar. Mereka berdua ini adalah rival. Rivalitas kedua bangsa ini tuh terus berlanjut sampai Kamak Mongol ini kalah di akhir abad ke-12. Kamak Mongol kemudian terpecah menjadi suku-suku yang berdiri sendiri. Salah satu klan yang dulu masuk ke dalam Kamak Mongol adalah klan Borjigin. Pemimpin klan Borjigin yang bernama Yesugei kemudian pengen nyatuin suku-suku ini kembali. Salah satunya dengan menikahkan anaknya yang bernama Temujin yang saat itu berumur sekitar 16 tahun sama putri yang bernama Borte dari suku Olkunut. Pernikahan mereka udah direncanain pas Temujin masih berumur 10 tahun. Menikah di usia muda tuh mungkin udah jadi salah satu tradisi di kalangan suku-suku itu. Hidup pindah-pindah, sering menghadapi cuaca yang gak menentu, mungkin udah jadi salah satu penyebab kenapa nikah muda jadi pilihan. Selain itu, semakin banyak anak atau anggota keluarga, artinya semakin gampang juga ngelakuin berbagai macam pekerjaan untuk bertahan hidup. Kalau zaman sekarang, sebisa mungkin kalian jangan nikah muda deh, apalagi kalau finansial kalian masih belum stabil. Mungkin lebih baik belajar atau bahagiain keluarga dulu yang utama. Emang sih ada peribahasa banyak anak banyak rezeki, tapi sebenarnya banyak anak juga banyak pengeluaran kan. Jadi ya sebisa mungkin bahagiain keluarga dulu. Nah, akhirnya Temujin pun nikah dan tinggal di keluarga mempelai wanita.
Gak berapa lama kemudian ayahnya si Temujin, Yasugei, terbunuh karena diracun. Karena gak punya sosok yang kuat di klan tersebut, keluarga Temujin kemudian diasingkan dari suku-suku di sekitar situ. Temujin yang dulunya dari keluarga terpandang malah jadi miskin dan bahkan sempat bertahan hidup dengan cara menjadi budak. Setelah 6 tahun kemudian, Temujin kemudian nyari sisa orang-orang dari sukunya dan membentuk koalisi baru bersama dengan saudaranya dan juga pemimpin dari klan Karaite, Togrul Khan. Koalisi ini gak bertahan lama karena Temujin kadang berselisih pendapat sama saudaranya. Puncaknya pas terjadi perang saudara antara Temujin dan saudaranya Jamuka tahun 1187 yang dikenal sebagai pertarungan Dalan Balzut. Setelah itu Temujin ngilang dalam catatan sejarah dan balik pada tahun 1997 ketika dia dan pasukan baru yang dibentuknya berhasil mengalahkan pasukan konfederasi Tartar. Abis kemenangan itu Temujin pun makin pede dan dia merekrut banyak pasukan. Yang menarik itu cara Temujin ngerekrut dan memimpin pasukannya. Gak kayak pemimpin suku-suku atau konfederasi yang lain. Temujin ini ngisi posisi-posisi tertentu di dalam pasukannya berdasarkan keahlian mereka. Bahkan orang-orang luar yang gak termasuk ke dalam suku-suku konfederasi itu bisa masuk ke dalam anggota pasukan kalau misalnya mereka punya skill yang bagus. Kalau di negara bekas jajahan Belanda kan biasanya naik pangkat gara-gara hubungan keluarga atau kerabat. Ups. Nah, dari hasil rampasan perang juga dibagikan secara merata antara prajurit dan juga pada warga biasa. Makanya itu salah satu alasan kenapa popularitas Temujin di kalangan daratan Mongolia sangat cepat menyebar. Jadi di antara tahun 1197 sampai 1205, Temujin berhasil memperlebar kekuatannya di antara suku-suku lain dan banyak sekali. Entah itu suku-suku atau konfederasi mulai gabung deh ke kelompoknya si Temujin. Tapi nggak semua yang gabung karena mereka suka. Kadang mereka tuh cuman punya dua pilihan, bergabung atau mati. Nah, kelompok-kelompok suku besar pun satu persatu join sama Temujin, kayak Tartar, Karayets, Naimans, dan Merkets. Dan di tahun 1206, para pemimpin dari suku-suku yang gede tadi kemudian berkumpul dan memproklamirkan Temujin sebagai Genghis Khan, yang artinya penguasa semesta bangsa Mongol. Abis dia jadi pemimpin, Genghis Khan kemudian bikin beberapa perubahan. Di antaranya mulai nyatuin bahasa bangsa Mongol yang dulunya tiap suku tuh beda aksen. Disatuin deh dan dijadiin bahasa tulis dengan menggunakan aksara Turki Uighur. Nah, saat itu juga dibentuk Yasa, semacam kitab hukum tapi nggak tertulis, cuma secara lisan. Yasa ini tuh semacam aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh semua orang di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Teks asli Yasa ini nggak pernah ditemuin, makanya para sejarawan berpendapat kalau Yasa itu adalah aturan lisan. Inti dari Yasa ini ada 3, yaitu harus taat kepada Genghis Khan, harus menjaga keutuhan persatuan dari suku-suku atau wilayah yang ditaklukkan, dan hukuman tanpa ampun buat orang-orang yang berbuat salah. Setelah jadi Genghis Khan, target pertama yang diserang itu adalah negara dinasti Jin. Genghis Khan ngelakuin 3 kali invasi ke sana yang terjadi tahun 1206, 1209, dan 1211. Mereka pun berhasil menguasai beberapa kota penting dan negara Jin yang tersisa harus mundur ke bagian selatan. Selanjutnya, Genghis Khan nyerang wilayah Tangut, Xia di tahun 1215. Kemudian nyerang daerah dinasti Song. Pokoknya Genghis Khan nih nyerang kota-kota daratan Cina dan membumi hanguskan kota tersebut. Genghis Khan diibaratkan ngirim pesan ke musuh-musuhnya tentang apa yang bakalan terjadi kalau mereka berani menentang Genghis Khan. Tapi gak semua orang-orang yang kalah itu dibunuh. Buat orang-orang yang dianggap bakalan berguna nih, kayak seniman, insinyur, atau orang-orang yang berpendidikan, mereka bakalan dibiarin hidup dan dikirim ke berbagai daerah kekuasaan Mongol buat nyebarin ilmu. Selain daratan Cina, Genghis Khan juga ngelakuin ekspansi ke daerah bagian barat Asia. Nah, alasan Genghis Khan ekspansi ke arah barat itu karena mau ngalahin Kucluk, seorang keturunan keluarga pimpinan suku Naiman yang dulu sempat Genghis Khan kalahin. Kucluk lari ke dinasti Liao Barat buat minta perlindungan dan sempat nikah sama putri pemimpin dinasti Liao Barat yang kemudian mengkudeta mertuanya sendiri. Nah, abis si Kucluk emang nih Kucluk banget nih, dikalahin pada pertempuran Balasagun tahun 1216, daerah dinasti Liao Barat kemudian tunduk pada kekuasaan bangsa Mongol.
Nah, daerah itu berbatasan langsung sama Kekaisaran Khwarezmian yang merupakan dinasti Islam Sunni. Khwarezmian ini punya wilayah kekuasaan gede dan mengendalikan pusat-pusat perdagangan jalur sutra kayak Samarkand, Bukhara, Urgench, Khojen, Merv, dan Nishapur. Nah, waktu itu nih Genghis Khan pengen ngelakuin hubungan perdagangan sama Khwarezmian. Salah satu alasannya ya karena bangsa Mongol lagi kesulitan bahan pangan. Maka dari itu dikirimlah sekitar 500 karavan yang isinya tuh barang-barang berharga dari Mongolia ke Khwarezmian. Karavan itu ditemenin sama sekitar 450 orang pedagang yang mayoritas muslim dan juga 500 unta. Sayangnya utusan ini kemudian dieksekusi sama pemimpin Khwarezmian, Muhammad Ala ad-Din, Muhammad kedua, di tahun 1217. Alasannya karena utusan Mongol ini dikira mata-mata sama dia. Sampailah kan kabar ini ke Genghis Khan. Pada saat itu, Genghis Khan coba nyari tahu kenapa utusannya dieksekusi. Akhirnya dikirim lagi utusan kedua kalinya, yang terdiri dari 3 duta besar, 1 orang muslim, dan 2 Mongol. Lagi-lagi utusan ini nggak dapat sambutan baik. Yang orang muslim dieksekusi, dan 2 orang Mongol dicukur janggutnya sampai habis. Kesalahan inilah yang akhirnya bikin Genghis Khan mutusin buat nyerang wilayah barat tahun 1219. Mulai dari kota Otrar yang dibakar habis, kota Bukhara tahun 1220, terus berlanjut ke kota Samarkand. Semua kota itu dibakar habis sama bangsa Mongol dan rakyatnya sebagian dibunuh. Kecuali yang punya ahli atau kemampuan tertentu, mereka dikirim ke seluruh wilayah kekuasaan Mongol buat nyebarin pengetahuan yang kayak tadi aku bilang. Dan hampir seluruh wilayah Khwarezmian akhirnya dikuasain sama bangsa Mongol di awal tahun 1221. Pasukan Mongol kemudian bergerak cepat ke Afghanistan Utara di tahun 1221 dan 1222 pasukan gabungan Kipchak dan kerajaan Rus dikalahin di Kalka. Kemudian mereka mengelilingi seluruh wilayah Laut Kaspia sebelum akhirnya balik ke Mongolia. Semua wilayah yang tadi itu tuh ada di bawah kekuasaan Mongol, tapi sistem pemerintahan diserahkan ke orang lokal. Mereka tuh boleh berkuasa, tapi harus tetap tunduk kepada Genghis Khan. Agama-agama lain juga tetap dibiarin asal tidak bertentangan dengan prinsip bangsa Mongol. Gak ada yang tahu kalau Temujin yang dulunya tuh sempat hidup menderita setelah kematian ayahnya bakalan jadi Genghis Khan, penguasa besar bangsa Mongol yang dimana wilayah kekuasaannya tuh membentang dari Cina sampai Laut Kaspia, 2 kali lebih besar dari wilayah Kekaisaran Romawi. Kematian Genghis Khan pada 18 Agustus 1227 tidak menyurutkan ekspansi bangsa Mongol. Sepeninggal Genghis Khan, wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol dibagi-bagi ke putranya, yaitu Jochi, Chagatai, Tolui, dan Ogedei. Mereka dikenal sebagai Golden Family. Ogedei, putra ketiga Genghis Khan, kemudian terpilih jadi Khan Agung selanjutnya tahun 1229. Beda sama sistem kekaisaran lain, Mongol ini tuh nggak mengenal pewaris kerajaan yang biasanya diambil alih sama anak pertama. Makanya Ogedei bisa jadi Khan Agung walaupun dia itu anak ketiga. Ogedei kemudian nunjuk beberapa penjaga kekaisaran dan menteri buat jadi gubernur di beberapa wilayah. Habis itu Ogedei juga memperkenalkan sistem pajak, bukan lagi upeti, dan juga bangun ibu kota Karakorum di Mongolia sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Ogedei ngelanjutin perjuangan ayahnya buat naklukin beberapa wilayah. Di antaranya Kekaisaran Jin yang dikuasai tahun 1234, penaklukan beberapa kota di Asia Tengah kayak Tbilisi di tahun 1235. Kemudian dari tahun 1236 sampai 1242, Ogedei juga melancarkan ekspedisi ke Kazakhstan, Uzbekistan buat nyerang Eropa Timur. Kota-kota kayak Kiev, Krakow, Budapest pun ditaklukkan dengan rentang waktu 1240 sampai 1241 aja. Kalau bukan karena kematian Ogedei pada tahun 1241, mungkin Kekaisaran Mongol udah menguasai sebagian besar Eropa. Ogedei lalu digantiin sama beberapa Khan sebelum akhirnya Kubilai Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan jadi pemimpin bangsa Mongol tahun 1260. Kubilai Khan ini nggak kalah ambisius dari kakeknya Genghis Khan. Tapi ada sebuah istilah, masa sulit menciptakan pemimpin yang kuat menciptakan masa yang nyaman menghasilkan pemimpin yang lemah, dan pemimpin yang lemah mengakibatkan masa yang sulit. Circle of life.
Mungkin itu berlaku dalam kisah ini. Kubilai Khan sangat berambisi buat memperlebar wilayah kekuasaan bangsa Mongol. Tahun 1271, Kubilai Khan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar Cina dan membuat dinasti baru yang bernama Dinasti Yuan, yang berarti asal atau pusat. Kota Beijing dijadikan ibu kota dari dinasti yang baru ini. Saat itu, dinasti Goryeo juga jadi bawahan dinasti Yuan pada tahun 1273. Gak cuma sampai Korea, Kubilai Khan juga niat melebarkan pengaruhnya di Jepang dengan cara nyuruh Jepang mengakui kekuasaan Mongol dan bayar upeti. Tapi karena Kaisar Jepang nolak, Kubilai Khan lalu pengen nginvasi Jepang tahun 1274 dan 1281. 2 kali invasi, 2 kali itu pula Kubilai Khan gagal. Jepang diselamatkan berkat topan yang dinamakan kamikaze. Kemudian Kubilai Khan move on dan ngelakuin ekspedisi ke negara Asia Tenggara lain kayak Vietnam tahun 1257, 1281, dan 1286. Burma 1277 dan 1287, dan Jawa. Di Jawa sendiri, Kubilai Khan ngirim beberapa kali utusan. Tapi utusan terakhir yang datang tahun 1289 dirusak mukanya sama Kertanegara. Akhirnya angkatan perang Mongol kemudian dengan kekuatan penuh menuju Jawa pada tahun 1292. Kalian bisa tahu kisah lengkapnya di video Majapahit ya. Pas Kubilai Khan naik jadi Khan Agung, wilayah kekaisaran Mongol udah terbagi jadi 4 bagian, yaitu Golden Horde yang didirikan Batu Khan, Ilkhanate yang didirikan oleh Hulegu, dan Kekhanan Chagatai yang didirikan oleh Chagatai. Keempat wilayah itu sering banget bentrok soal wilayah kekuasaan, dan akhirnya itulah penyebab kekaisaran Mongol hancur. Saat Kubilai Khan meninggal tahun 1294, dinasti Yuan juga kehilangan kekuatan. Adanya masalah ekonomi dan banyaknya pemberontakan bikin dinasti Yuan gak bertahan lama. Puncaknya pada saat terjadinya pemberontakan Serban Merah yang dipimpin Zhu Yuanchang tahun 1357, di mana dia naik pamor dan bisa bangun pasukan dan bangun dinasti Ming, yang kemudian berhasil mengusir kekaisaran Mongol dari daratan Cina tahun 1368. Dan dari situlah kekaisaran Mongol hilang, ditelan sejarah. Well, itu dia tadi tentang kekaisaran Mongol yang sangat luar biasa pengaruhnya di masa itu. Keren ya. Tapi yang paling menarik ini adalah pentolannya sebenarnya, Genghis Khan. Nanti next time ya aku bikinin videonya terpisah khusus si orang ini, si icon dari Mongol Empire. Ditunggu ya, tapi jangan ditagihin ya. As always, kalau misalnya ada salah, ada yang mau di-request, ada yang mau direvisi, ada yang mau ditambahin, boleh komen. And thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Akhirnya lagi. Jadi di antara tahun 1900 teks asli Yasa ini nggak pernah dia dan susah banget seorang namanya lucu ya, kucluk maaf.